Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Arif Bayu Saputra. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Sebelum materi dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu di dalam hatinya masing-masing agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dari teks laporan hasil observasi. Kemarin sudah dibahas yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan sifat-sifatnya. Bagi yang belum melihat videonya, silakan lihat di video di deskripsi. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yaitu memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua yaitu alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Maksudnya apa? Kalau kita membuat teks laporan hasil observasi, itu kegunaannya yaitu untuk menjelaskan tanggung jawab tugas dan sebagai alat pendokumentasian dari objek yang kita amati tersebut. Di dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat struktur. Strukturnya yaitu pertama, pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum ini disebut juga dengan definisi umum, yaitu merupakan paragraf yang memberikan penjelasan tentang objek yang diamati secara rinci dan detail. Deskripsi bagian yaitu paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian dari objek yang tengah kita amati. Deskripsi manfaat yaitu paragraf yang mengandung manfaat dari objek yang kita amati. Dalam strukturnya itu contohnya ya, contoh dari pernyataan umum atau definisi umum. Ya, ini contohnya. Kemarin kita sudah mengirim tugas atau teks dari wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, yaitu lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Yang berwarna biru itu menunjukkan definisi, yang berwarna hitam yaitu menunjukkan penjelasan umum dari teks tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Ini kemarin ya banyak paragraf, ini hanya sebagian yang kami ambil, yaitu contohnya di situ. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan kapit. Yang berwarna biru yaitu menjelaskan tentang objek yang diamati.
Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat. Contohnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Antara lain, dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Yang berwarna biru yaitu menjelaskan tentang objek yang diamati. Jadi yang berwarna biru ini adalah manfaat dari objek yang kita amati, yaitu tentang wayang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu kata serta frasa, verba, dan nomina. Contohnya yaitu wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Yang berwarna kuning itu nomina, ya, nomina itu kata benda, verba yaitu yang dimainkan. Jadi yang berwarna hijau itu adalah kata kerja, yang berwarna kuning itu adalah nomina atau kata benda. Contohnya untuk frasa, di situ ada wayang tersebut ya, yang berwarna ungu itu adalah frasa nomina, selalu dimainkan. Frasa verba yang berwarna hijau yaitu iringan gamelan dan tari-tarian yaitu frasa nomina. Selanjutnya yaitu afiksasi atau proses pengimbuhan. Di situ ada contohnya yaitu per an ditambah tunjuk ya. Jadi kata dasar kata imbuhannya yaitu pesamaan, kata dasarnya tunjuk sama dengan pertunjukan. Itu kata perimbuhannya yaitu pertunjukan. Ber ditambah beda menjadi berbeda. Itu adalah fiksasi atau proses pengimbuhan. Setelah kita belajar afiksasi, itu ada lagi yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Perlu kalian ketahui bahwasanya kalimat definisi itu biasanya terdiri dari ciri-cirinya itu adalah atau merupakan, ada juga yaitu atau yakni. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat definisi. Contohnya di sini wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu adalah kalimat definisinya. Yang selanjutnya yaitu kalimat deskripsi, yaitu yang dimana kalimat ini lebih menjelaskan lebih detail tentang objek yang kita amati. Contohnya yaitu wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Jadi ada kalimatnya, ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mempunyai satu predikat. Contohnya yaitu ibu guru menyuruh orang tuaku untuk menghadiri rapat besok. Ibu guru adalah subjek, menyuruh adalah predikat, orang tuaku adalah objek. Untuk menghadiri rapat besok adalah keterangan. Ada lagi contohnya yaitu saya memakan
mangga itu saya itu subjek, makan adalah predikat, mangga itu adalah objek. Itu adalah contoh dari kalimat simpleks. Jadi kalimatnya itu hanya terdiri satu predikat. Nah, selanjutnya yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih satu predikat. Contohnya yaitu adik belajar matematika dengan sangat giat dan ibu selalu mendoakannya setiap hari. Adik yaitu subjek, belajar predikat, matematika objek, dengan sangat giat yaitu keterangan kegiatannya, dan yaitu konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Ibu itu subjek yang kedua, selalu mendoakannya itu predikat yang kedua, setiap hari yaitu keterangan waktu. Jadi predikatnya terdiri dari dua. Itu saja, mungkin semoga kalian paham ya tentang struktur, ada lagi fungsinya, ada juga kaidah kebahasanya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.